Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'dah. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian Bapak Profesor Dr. Haji Teddy Priyatna MAG dan Bapak Syamsuddin Aziz Saputra MPD yang telah membantu kami, yang telah senantiasa mendampingi kami dalam melakukan pembelajaran metodologi penelitian ini. Perkenalkan, nama saya Nandi Nur Iksan dengan NIM 12320200138. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dalam sidang proposal kali ini dengan judul Peran Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dalam Mengatasi Degradasi Moral Remaja di Era Digital. Mengapa sih saya mengambil judul ini? Yang pertama, saya sendiri sebagai mahasiswa pendidikan agama Islam yang mana kedepannya akan menjadi guru pendidikan agama Islam ini harus mengetahui bagaimana sih peran pembelajaran pendidikan agama Islam ini dalam mengatasi degradasi moral remaja, yang mana degradasi moral remaja merupakan fenomena yang sudah terjadi saat ini. Dengan mengetahui peran pembelajaran pendidikan agama Islam ini, nanti kita sebagai guru pendidikan agama Islam akan mengetahui strategi apa saja yang harus kita lakukan agar peran pembelajaran pendidikan agama Islam ini bisa mengatasi degradasi moral yang sedang terjadi di masyarakat. Penelitian yang pertama yaitu mengenai latar belakang penelitian. Remaja merupakan fase perkembangan yang sangat penting dalam pembentukan karakter dan moral individu. Menurut Erikson, masa remaja adalah tahap pencarian jati diri yang ditandai dengan keinginan kuat untuk menemukan identitas diri dan nilai-nilai hidup yang diyakini. Sementara itu, Kohlberg mengemukakan bahwa perkembangan moral remaja berada pada tahap konvensional, di mana perilaku didasarkan pada kepatuhan terhadap aturan sosial dan nilai-nilai moral yang berlaku. Perkembangan teknologi membawa aturan sosial, membawa dampak signifikan terhadap perilaku remaja. Kemudahan akses informasi melalui internet dan media sosial seringkali disalahgunakan, sehingga memicu fenomena degradasi moral. Banyak remaja yang menunjukkan perilaku menyimpang seperti penggunaan bahasa kasar, menyebarkan hoaks, perilaku konsumtif, hingga menurunnya rasa hormat kepada guru, bahkan orang tua. Fenomena ini menandakan bahwasanya lemah internalisasi nilai agama dan rendahnya kontrol diri terhadap pengaruh budaya populer. Dalam latar belakang ini, bisa kita ketahui bahwasanya ada satu fenomena, yaitu majunya, berkembangnya sangat pesat alat-alat informasi dan teknologi, sehingga teknologi tersebut banyak disalahgunakan oleh remaja-remaja yang mempunyai akses teknologi tersebut, dan terjadilah degradasi moral karena lemahnya internalisasi nilai agama dan rendahnya kontrol diri terhadap pengaruh budaya populer. Yang kedua yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana peran pembelajaran pendidikan agama Islam dalam mengatasi degradasi moral remaja di era digital pada siswa SMP Negeri 1 Cimilan. Yang kedua yaitu faktor-faktor apa saja yang menghambat efektivitas pembelajaran PAI dalam membentuk moral remaja di era digital. Dan yang terakhir yaitu strategi apa saja yang digunakan oleh guru pendidikan agama Islam untuk memperkuat akhlak remaja di SMPN Negeri 1 Cimilan. Nah, jadi fokus penelitian saya yaitu mengenai peran pembelajaran PAI serta faktor dan strategi apa saja yang dilakukan untuk memperkuat akhlak remaja atau moral remaja. Yang mana penelitian ini dilakukan di salah satu sekolah negeri di Kabupaten Bandung yang bernama SMP
Negeri 1 Cimenyan. Mengapa saya mengambil penelitian di sekolah ini? Karena menurut saya SMP merupakan fase pertama seorang anak menuju remaja, yang mana pada fase pertama ini harus sangat ditanamkan nilai-nilai Islam agar di dalam hatinya terbentuk akhlak moral yang sangat baik untuk kehidupan selanjutnya. Yang selanjutnya yaitu tinjauan penelitian atau tinjauan pustaka terdahulu. Saya mengambil penelitian mengenai peran pendidikan agama Islam dalam membentuk karakter dan mengatasi degradasi moral remaja telah banyak dilakukan baik pada tingkat nasional maupun internasional. Saya mengambil penelitian yang dilakukan oleh Mailawati tahun 2025 yang menjelaskan bahwasanya pendidikan agama Islam memiliki kontribusi strategis dalam pembentukan karakter dan moral remaja di tengah arus globalisasi. Hasil kajiannya menunjukkan bahwasanya fenomena pergaulan bebas, menurunnya etika komunikasi, serta lemahnya tanggung jawab sosial merupakan indikator nyata krisis moral remaja. Pendidikan agama Islam terbukti efektif dalam menanamkan nilai iman, etika, dan hukum Islam ketika dilaksanakan secara kontekstual, efektif, dan menyentuh ranah kehidupan nyata peserta didik. Guru pendidikan agama Islam yang mampu menjadi teladan memiliki pengaruh yang sangat signifikan dalam membimbing remaja menghadapi pengaruh negatif budaya modern atau pengaruh negatif di era digital ini. Dalam tinjauan pustaka ini atau tinjauan penelitian ini bisa kita ambil bahwasanya seiring berjalannya waktu, seiring berkembangnya teknologi, seiring berkembangnya digitalisasi pada zaman ini, sehingga informasi cepat tersebar dimanapun dan kapanpun kita berada. Banyak sekali informasi budaya-budaya modern yang memiliki pengaruh negatif terhadap akhlak remaja pada saat ini. Maka dari itu, guru PAI dan pembelajaran PAI ini sangat mampu menjadi teladan jika pembelajaran ini dilakukan tidak sebatas teori di kelas saja, tetapi dicontohkan dengan keteladanan guru pada kehidupan guru sehari-hari. Lebih penting lagi ketika guru itu sedang berada di kelas, sedang berada di sekolah, yang langsung dipantau oleh siswa-siswa yang berada di sekolah tersebut. Yang selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Yang pertama yaitu saya mengambil fenomena yang terjadi di era digital. Dan fenomena tersebut yaitu degradasi moral remaja. Ketika muncul degradasi moral remaja, yang dibutuhkan yaitu filter moral atau memilih moral-moral mana yang baik dan buruk. Dengan apa memfilter moral tersebut? Yaitu dengan menginternalisasi nilai pendidikan agama Islam terhadap remaja. Seperti apa cara menginternalisasinya? Yaitu dengan mengimplementasikan pendidikan agama Islam secara efektif, baik dilakukan oleh guru menjelaskan etika digital, lalu dilakukan oleh dukungan sekolah, dan didukung juga oleh keluarga. Nah, di situ kita akan mengetahui peran pembelajaran pendidikan agama Islam. Setelah mengetahui dan setelah mengimplementasi secara efektif, kita lanjut menanamkan nilai-nilai pendidikan agama Islam dalam kehidupan. Atau setelah kita mengetahui teorinya, telah mengimplementasikan teori-teori tersebut secara efektif, maka kita harus mengimplementasikan juga atau mengimplikasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan yang nyata, bukan hanya sebatas teori saja. Nah, ketika itu terjadi, maka akan muncullah remaja-remaja yang memiliki ketahanan moral yang sangat baik. Dan ketika itu terjadi, akan terjadi juga yaitu output dari hal-hal tersebut, yaitu penanggulangan degradasi moral. Itu merupakan kerangka berpikir dari penelitian ini. Nah, adapun metode penelitian yang saya gunakan yaitu pendekatan penelitian kualitatif dengan studi kasus.
Sumber data penelitiannya yaitu primer dan sekunder, yang mana dari guru pendidikan agama Islam yang sumber utamanya, dan sumber-sumber pendukungnya dari siswa, kepala sekolah, dan lain sebagainya. Teknik pengumpulan data yang saya lakukan yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dan teknik analisis datanya yaitu reduksi, analisis, dan penarikan kesimpulan. Itu metode penelitian. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Bila ada koreksi, silahkan Bapak koreksi untuk kebaikan saya pribadi dan kesempurnaan dalam penelitian saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada dosen pengampu yang telah membersamai selama pembelajaran mata kuliah ini. Akhirul kalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.